Selamat datang. Hari ini kita akan bedah satu konsep penting dari akuntansi manajemen dan mengubahnya jadi panduan visual yang jelas tentang gimana sih perusahaan-perusahaan raksasa itu sebenarnya beroperasi. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan super besar yang karyawannya ribuan tersebar di mana-mana bisa jalan tanpa jadi kacau balau? Gimana mereka mastiin semua orang bergerak ke tujuan yang sama? Nah, itulah pertanyaan besar yang akan kita jawab hari ini. Oke, ini dia gambaran besarnya. Kita mulai dari masalah utamanya, yaitu mengelola kekacauan. Terus kita kenalan sama ide besarnya. Setelah itu kita akan bedah 4 jenis pusat pertanggungjawaban, belajar bedain efisiensi dan efektivitas, dan yang terakhir kita lihat gimana semua ini berlaku di dunia nyata lewat pengukuran departemen Anda. Sip, kita masuk ke bagian pertama, mengelola kekacauan perusahaan. Ini adalah masalah inti yang dihadapi setiap perusahaan saat mereka mulai tumbuh besar. Gini deh, bayangin waktu perusahaan masih kecil, mungkin foundernya tahu semua hal. Tapi begitu perusahaan makin besar, nggak mungkin lagi satu orang bisa ngawasin setiap detail. Disinilah kekacauan mulai muncul, dan kita butuh sebuah ide besar buat ngendaliinnya. Jadi gimana caranya kita jinakan kekacauan ini? Jawabannya ada di satu konsep yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Pusat pertanggungjawaban. Idenya begini, jangan coba mengelola satu monster raksasa, mendingan pecah monster itu jadi unit-unit yang lebih kecil dan gampang diatur. Nah, setiap unit ini, yang kita sebut pusat pertanggungjawaban, punya satu manajer yang pegang tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di situ. Cara kerjanya bisa kita lihat di sini, simple banget. Anggap aja setiap pusat itu kayak pabrik mini. Dia nerima input, bisa sumber daya, bisa modal, terus melakukan pekerjaan, dan akhirnya menghasilkan output, entah itu barang ataupun jasa. Terus, kenapa repot-repot bikin ginian? Ini bukan cuma soal ngontrol dari atas ke bawah loh, ini tentang mendelegasikan wewenang, memberdayakan tim biar bisa inovasi, dan yang paling penting, mastiin setiap pabrik mini ini sejalan sama tujuan besar perusahaan. Intinya, biar semua orang main di nada yang sama. Sekarang, mari kita lihat apa aja sih blok bangunan dari struktur ini. Ternyata, ada 4 tipe pusat pertanggungjawaban yang jadi pondasinya. Kunci buat ngerti keempat jenis ini sebenarnya simpel banget. Semuanya tergantung pada apa yang Anda ukur. Apa yang diukur, itulah yang akan menentukan perilaku dan fokus dari setiap manajer. Pertama, ada pusat pendapatan. Gampangnya, bayangin aja tim sales. Tujuan utama mereka cuma satu, menghasilkan penjualan. Mereka diukur dari pemasukan yang mereka bawa, tapi mereka nggak diukur dari biaya produksi barang yang mereka jual. Nah, selanjutnya, kebalikannya nih, pusat biaya. Di sini, manajer bertanggung jawab atas input, yaitu pengeluaran atau biaya. Contohnya, departemen HR, akunting, atau bahkan pabrik manufaktur. Suksesnya mereka diukur dari seberapa efisien mereka pakai budget yang ada. Eits, di dalam pusat biaya sendiri ada 2 jenis yang beda banget. Di satu sisi ada biaya teknis, kayak di pabrik, di mana ada hubungan jelas antara input bahan baku dan output produk jadi. Di sisi lain ada biaya kebijakan, kayak di R&D atau marketing. Nggak ada cara gampang buat ngukur output mereka, jadi mereka diukur dari apakah tugas mereka selesai sesuai budget. Ini 2 dunia yang cara ngelolanya beda total. Sekarang, gimana kalau kita gabungin 2 hal tadi? Waktu seorang manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya, nah, itulah yang namanya pusat laba. Ini kayak ngejalanin bisnis kecil di dalam perusahaan besar. Manajer cabang toko atau kepala divisi produk, itu contoh paling pas. Dan akhirnya, kita sampai di level paling tinggi, pusat investasi. Manajer di sini nggak cuma tanggung jawab soal laba, tapi juga soal modal yang dipakai buat ngehasilin laba itu. Mereka dinilai pakai return on investment atau ROI. Intinya, seberapa jago mereka pakai duit perusahaan buat nyetak lebih banyak duit. Nah, ini ngebawa kita ke satu pembedaan yang penting banget dalam menilai kinerja. Efisiensi lawan efektivitas. Pertanyaannya, apakah Anda melakukan sesuatu dengan benar atau Anda melakukan hal yang benar? Jadi begini, poin krusialnya adalah sebuah tim bisa aja jago banget, efisien banget ngerjain sesuatu, tapi kalau yang dikerjain itu hal yang salah, ya jadinya tim itu nggak efektif sama sekali. Intinya adalah, nggak cukup cuma efisien dan nggak cukup juga cuma efektif. Seperti kutipan ini bilang, setiap bagian dari perusahaan harus bisa keduanya, mencapai tujuan dengan cara yang paling optimal. Oke, di bagian terakhir ini, ayo kita tarik semua teori ini ke dunia nyata. Gimana sih aplikasinya di departemen-departemen yang kita semua kenal?
Nah, disinilah momen ahanya. Tabel ini menyatukan semuanya. Coba perhatikan, departemen kayak HR dan keuangan itu biasanya pusat biaya. Tujuan mereka adalah patuh sama anggaran. Marketing itu pusat pendapatan, diukur dari target penjualan. Dan perusahaan secara keseluruhan, tentu saja pusat investasi. Ini ngejelasin banget kenapa manajer produksi pusing mikirin biaya per unit, sementara manajer penjualan cuma fokus gimana caranya capai target pendapatan. Mereka diukur dengan cara yang berbeda. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan terakhir buat Anda. Coba deh, pikirkan tim Anda sendiri. Apakah tim Anda itu pusat biaya atau pusat laba? Tahu jawabannya bukan cuma bakal mengubah cara Anda melihat arti sukses, tapi juga bakal ngasih tahu apa sih yang sebenarnya penting di mata atasan Anda. Terima kasih sudah menyimak.